Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan kebudayaan sebagai materi pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Sebelum mulai, harap kalian mempersiapkan alat tulis supaya bisa mencatat hal-hal penting yang saya sampaikan dalam penjelasan materi, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kemudian. Oke, sebelum masuk ke materi, saya jelaskan dulu kompetensi mahasiswa yang diharapkan dari materi ini. Yang pertama, setelah menerima materi, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguraikan definisi dan teori dari perubahan sosial. Kemudian, kompetensi yang kedua adalah mahasiswa mampu menguraikan hubungan antara perubahan sosial, perubahan kebudayaan, kemudian menguraikan bentuk perubahan, serta faktor penyebabnya. Dan yang ketiga, kompetensinya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk perubahan sosial, perubahan kebudayaan, dan implikasinya terhadap bidang pertanian. Oke, kita masuk ke materi perubahan sosial. Seiring berjalannya waktu, manusia pasti mengalami perubahan karena manusia adalah makhluk hidup yang bersifat dinamis. Begitu juga dengan masyarakat, di mana masyarakat adalah suatu kelompok yang terdiri dari individu-individu manusia. Karena manusianya sendiri mengalami perubahan, maka masyarakatnya juga pasti mengalami perubahan. Apa saja bentuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakat? Bisa diawali dari adanya perubahan nilai-nilai sosial yang dianut oleh suatu masyarakat. Nilai-nilai yang dianut itu berubah, kemudian akan merubah juga pada norma yang diyakini oleh masyarakat. Kemudian perubahan-perubahan sosial ini yang tampak atau tidak, yang cepat atau lambat, yang besar atau kecil, itu hanya dapat kita identifikasi jika kita melakukan pengamatan, atau bahkan untuk tingkat yang lebih tinggi bisa dilakukan penelitian terhadap perubahan tersebut. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membandingkan kondisi masyarakat dari waktu ke waktu, sebelum mengalami perubahan dan setelah mengalami perubahan. Karena tadi kalau kita lihat sepintas lalu, sepertinya masyarakat ini hidupnya cenderung tidak terlalu dinamis ya. Sepertinya biasa saja. Namun kalau kita perhatikan lebih detail, ada perubahan-perubahan yang terjadi secara sosial di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Saya ambil contoh kemudahan komunikasi saat ini. Kita tahu teknologi komunikasi sangat cepat berkembang. Dalam 10 tahun terakhir perubahannya sangat cepat sekali. Karena adanya perubahan itu, maka perubahan komunikasi ya, teknologi komunikasi, maka segala bentuk berita, informasi, data itu lebih cepat tersampaikan ke masyarakat secara luas. Karena hal itu, masyarakat desa jadi sekarang bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di kota. Contohnya dulu, masyarakat petani mungkin tidak tahu bagaimana perkembangan harga dari komoditi yang mereka usahakan. Namun sekarang dengan adanya komunikasi, teknologi informasi, maka akses terhadap harga lebih mudah mereka peroleh. Atau mungkin juga informasi terkait teknologi budidaya atau mesin-mesin yang bisa mereka gunakan di usaha tani mereka. Ini bisa jadi pada waktunya akan merubah kondisi mereka dari usaha tani yang tadinya sangat tradisional, kemudian sedikit demi sedikit mengalami mekanisasi dengan penerapan alat-alat teknologi mesin yang memudahkan mereka untuk bekerja. Itu contohnya. Dinamis ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa masyarakat itu bersifat dinamis seiring berjalannya waktu. Banyak sosiolog modern yang memperhatikan isu perubahan sosial dan budaya masyarakat karena adanya sifat dinamis di dalam masyarakat itu sendiri.
terutama saat akan melakukan perencanaan pembangunan perekonomian di masyarakat. Nah, ini sangat penting untuk kita identifikasi perubahan sosial di masyarakat. Kemudian pada mulanya diperkirakan bahwa masyarakat itu dapat membangun perekonomiannya dengan cepat kalau syarat-syarat yang diperlukan dalam bidang ekonomi sudah tercukupi. Itu asumsi awalnya. Kemudian ternyata diketahui bahwa syarat ekonomi saja tidak cukup. Diperlukan adanya perubahan sosial sebagai upaya untuk menetralisir faktor-faktor kemasyarakatan yang mengalami perkembangan. Maksudnya seperti ini, jika kita ingin membangun komunitas di satu desa, tidak hanya kita dapat melakukan perubahan dengan memberikan modal dan lain sebagainya, namun masyarakatnya itu sendiri juga harus berubah. Yang pertama yang pasti adalah perilakunya. Seperti tadi, misalnya ada mesin panen yang bisa mereka gunakan di lahan usaha tani mereka. Nah, tidak hanya kita dapat memberikan mesin itu serta-merta dengan harapan ketika mereka menggunakan maka usaha taninya lebih efisien. Namun, pemberian mesin itu juga harus diikuti dengan proses perubahan sosial. Karena dengan adanya mesin panen tersebut, maka otomatis tenaga kerja yang digunakan itu biasanya tidak akan digunakan lagi, tergantikan oleh tenaga mesin atau paling tidak berkurang kesempatan mereka untuk melakukan panen karena sebagian sudah digantikan oleh mesin tadi. Nah, karena ada perubahan itu, maka secara sosial juga akan terjadi perubahan karena pertama mata pencahariannya hilang. Itu jika memang tenaga kerjanya tersedia, atau bisa juga bersifat positif. Di mana misalnya suatu daerah tenaga kerjanya memang kurang, maka dengan adanya alat ini maka bisa membuat mereka menjadi lebih efisien usaha taninya. Oke, kita lihat definisinya, kita masuk ke definisi perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial didefinisikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Ya, mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai, sikap, pola dan perilaku antar kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Ya, jadi seperti sudah saya jelaskan bahwa perubahan sosial itu dapat terjadi pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, di mana nilai ini akan mempengaruhi norma-norma yang mereka percayai. Kemudian karena norma berubah, maka sikap, pola perilaku masyarakat pun akan berubah. Kemudian teori perubahan sosial dan kebudayaan. Pertama, perubahan sosial sebagai gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Perubahan itu terjadi karena manusia saling berinteraksi. Kemudian perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, misalnya perubahan unsur geografis, ya, misalnya perubahan cuaca, perubahan iklim, ya, kemudian perubahan biologis, ekonomis dan kebudayaan. Oke, ini saya menjelaskan tentang pada slide ini perubahan, hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial itu merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Kalau kita lihat gambarnya, ya, ini seperti suatu diagram di mana perubahan kebudayaan itu adalah sesuatu yang luas dan perubahan sosial itu adalah bagian dari perubahan kebudayaan. Nah, perubahan kebudayaan dapat terjadi tanpa diikuti oleh perubahan sosial. Namun, perubahan sosial tidak mungkin terjadi tanpa didahului oleh perubahan kebudayaan. Perubahan sosial itu terjadi karena nilai-nilai berubah, norma berubah, hingga ke sikap perilaku yang sebenarnya itu adalah unsur-unsur dari kebudayaan. Oke, kemudian untuk mampu mengidentifikasi perubahan sosial, maka kita harus mempelajari tentang karakteristik dari perubahan sosial. Yang pertama, karakteristik perubahan sosial adalah tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya.
Tidak ada yang berhenti. Setiap masyarakat itu selalu mengalami perubahan karena sifat dinamis tadi. Ya. Setiap zaman itu, contohnya aja kita lihat tren mode, fashion. Pasti dari generasi ke generasi terjadi perubahan, walaupun akan ada tren untuk cenderung berbalik ke mode yang sudah pernah. Nah, begitu juga dengan masyarakat. Proses sosial, perubahan sosial itu terus terjadi. Tidak ada masyarakat yang tidak berubah secara sosialnya. Kemudian suatu lembaga masyarakat berubah, hal ini akan berdampak pada lembaga masyarakat lainnya yang juga akan mengalami perubahan. Kemudian karakteristik yang ketiga, perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara. Nah, nanti akan kita lihat ada proses perubahan sosial yang cepat, ada yang lambat. Nah, kalau yang cepat ini pasti akan mengakibatkan disorganisasi atau chaos lah ya istilahnya. Tapi biasanya sifatnya sementara karena itu adalah proses penyesuaian diri. Kemudian disorganisasi tersebut diikuti oleh reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru. Contoh, saat negara kita mengalami reformasi di tahun 1900-an, pada saat itu sangat kacau negara kita karena adanya istilah reformasi, ya, perubahan pola perpolitikan di Indonesia menuju negara yang lebih demokratis pada saat itu katanya ya. Nah, hal itu mengakibatkan terjadinya kekacauan di bidang politik tersebut berdampak pada berbagai macam aspek kehidupan manusia. Secara ekonomi berubah, secara sosial berubah, secara kenegaraan juga tata kenegaraan juga berubah. Oke, karakteristik yang keempat adalah perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan saja. Maksudnya seperti fashion, itu tadi kebendaan ya. Kendaraan, coba kita lihat antara kendaraan zaman dulu dengan kendaraan sekarang beda. Itu kebendaan. Pasti berubah ya. Tapi tidak hanya itu saja, tidak hanya barang-barang atau unsur-unsur fisik saja yang berubah. Bahkan pada bidang spiritual juga berubah, pada keyakinan kita ya, pemahaman kita terhadap sesuatu itu juga bisa berubah karena kedua bidang tersebut mempunyai ikatan timbal balik yang sangat kuat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, secara tipologis perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai beberapa hal. Yang pertama adalah social process, pergeseran berbagai bentuk penghargaan, kemudian fasilitas dan unsur anggota dalam suatu struktur sosial yang telah ada. Nah, tadi bergeser nilai-nilai norma, cara kita menghargai, cara kita memandang sesuatu di masyarakat itu bisa berbeda. Kemudian segmentation, perubahan dari unsur-unsur suatu struktur sosial namun tidak berbeda dengan unsur sebelumnya, hanya membagi-bagi dari struktur sosial yang sudah ada. Kemudian structural change, munculnya peraturan dan pengorganisasian yang baru. Ya, dengan aturan-aturan zaman dulu tidak ada yang mengatur tentang korupsi. Namun seiring berjalannya waktu, dengan kesadaran manusia, dengan kesadaran masyarakat, muncul lembaga negara yang dinamakan KPK, khusus untuk menangani korupsi tersebut. Kalau dulu korupsi dianggap wajar, sekarang korupsi dianggap kejahatan berat. Contohnya seperti itu. Changes in group structure, ini pergeseran dari komposisi dari suatu kelompok. Nah, tingkat kesadaran dari kelompok tersebut dan hubungan antar kelompok ya. Jadi suatu lembaga itu bisa berubah struktur di dalamnya. Oke, kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Secara waktu, kita lihat dari segi waktunya,
perubahan sosial dapat berupa perubahan yang lambat dan perubahan yang cepat tersebut. Perubahan yang lambat itu dikenal sebagai evolusi, merupakan perubahan yang berjalannya sangat lambat. Evolusi ini terjadi karena adanya rentetan dari perubahan-perubahan kecil yang saling memicu. Satu perubahan terjadi, memicu perubahan lainnya, dan seterusnya. Walaupun sifatnya kecil. Nah, evolusi ini terjadi dengan sendirinya tanpa kita sadari. Contohnya adalah perubahan selera konsumen. Kemudian yang kedua, evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa rencana. Tidak ada orang yang dengan sengaja melakukan perubahan itu. Oke, teori evolusi ini ada beberapa teori dalam perubahan sosial. Yang pertama adalah unlinear theories of evolution. Masyarakat termasuk budaya mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan tertentu, mulai dari bentuk sederhana, kemudian bentuk kompleks sampai tahap sempurna. Itu teorinya. Jadi linear, perubahan itu terjadi secara bertahap, dari yang sederhana dulu, menengah, kemudian sampai perubahan yang tahap sempurna. Variasi teori lainnya yaitu adalah cyclical theory dari Pareto yang berpendapat bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai tahapan perkembangan yang berupa lingkaran, di mana suatu tahap tertentu dapat dilalui berulang-ulang. Nah, seperti saya sampaikan tadi, dari contoh fashion. Terkadang perubahan sosial itu terjadi berulang. Terkadang masyarakat mengalami perubahan yang sejenis dengan kondisi yang dulu, tapi tidak sama. Ada improvementnya ya, ada hal-hal yang diperbaiki dari kondisi yang lama tersebut. Kemudian teori yang kedua adalah universal theory of evolution. Menurut Spencer, perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari setiap bangsa di dunia akan melewati tingkat-tingkat yang sama. Namun, perkembangan setiap kelompok masyarakat itu mengalami proses evolusi dalam tingkat yang berbeda. Jadi menurut Spencer ini bahwa masyarakat di seluruh dunia ini akan mengalami perubahan yang sama. Namun, tahapannya akan berbeda, kecepatan perubahannya akan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian teori yang ketiga adalah multi-line theory of evolution. Ini menekankan pada tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya, penelitian tentang pengaruh perubahan sistem pencaharian dari berburu, kemudian menjadi bertani menetap, terhadap sistem kekeluargaan masyarakat. Nah, jadi setiap perubahan itu terjadi pada beberapa tingkat, pada beberapa lini kehidupan, aspek kehidupan, tidak hanya satu tapi beberapa aspek kehidupan. Makanya dinamakan multi-line theory of evolution. Oke, kita masuk ke perubahan yang kedua, yaitu revolusi. Perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan ini dia cepat terjadinya dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Nah, berbeda dengan evolusi, dalam revolusi ini adalah perubahan yang terencana. Ada pencetusnya, ada penggeraknya dari perubahan revolusi ini. Nah, revolusi dapat berlangsung dengan didahului oleh suatu pemberontakan, rebellion biasanya. Adanya pemberontakan, maka adanya ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada saat ini, maka ada suatu pihak atau suatu kelompok yang bergerak untuk merubah hal tersebut. Nah, kemudian terjadilah perubahan sosial dalam waktu yang singkat, yang cenderung singkat, maka itu dikatakan sebagai revolusi. Nah, suatu perubahan itu dapat dikatakan revolusi jika dia memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, adanya keinginan, willingness untuk menjadi lebih baik,
ya, terjadi perubahan untuk menjadi lebih baik karena tadi saya jelaskan tidak puas dengan keadaan sekarang ini. Contoh misalnya kita tidak puas dengan banyak gerakan-gerakan NGO, masyarakat atau bahkan individu ya secara independen yang memperjuangkan tentang lingkungan saat ini, ya kan? Kemudian revolusi dapat terjadi dengan syarat yang kedua, ada yang memimpin, baik itu individu maupun itu perubahan secara berkelompok yang memimpin, namun dia tetap ada pencetusnya. Kemudian yang ketiga, adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan masyarakat, kemudian ditegaskan dalam bentuk program atau gerakan. Ada keinginan berubah, ada pemimpin tapi tidak ada gerakan, itu juga tidak bisa. Pemimpin tersebut setelah punya gerakan, dia harus mempunyai tujuan yang konkret. Tujuan bukan hanya sekedar tujuan, tapi tujuan yang konkret, yang jelas. Lalu harus ada momentum. Ya, harus ada momentum untuk terjadinya perubahan. Atau contohnya momentum revolusi terjadi pada Indonesia ya secara politis yang kita kenal dengan peristiwa reformasi di tahun 90-an akhir. Di situ momentum yang terjadi adalah terjadinya krisis moneter. Pada saat itu krisis moneter ini terjadi secara global ya, sebenarnya bukan hanya negara kita. Namun akhirnya krisis itu dijadikan momentum oleh beberapa pihak untuk melakukan perubahan dari kondisi yang selama ini dirasakan tidak memuaskan. Oke, itu berdasarkan waktunya. Selanjutnya berdasarkan skalanya, perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar. Perubahan sosial kecil ini terjadi pada unsur masyarakat namun tidak berdampak luas. Contoh mode pakaian. Mode terus berjalan ya, tahunan, setiap tahun mode berjalan, tapi tidak semua masyarakat mengikuti mode tersebut, hanya bagian-bagian dari masyarakat tertentu saja. Kemudian perubahan besar, perubahan yang terjadi pada unsur sosial masyarakat yang memberikan pengaruh besar pada perubahan masyarakat. Contoh industrialisasi di zaman revolusi industri dulu, di mana sebagian besar tenaga manusia diganti menggunakan tenaga mesin uap pada saat itu ya. Nah, seperti kita ketahui sekarang sudah memasuki revolusi industri 4.0. Jadi bukan hanya mesin tapi juga mesin yang menggunakan AI ya, artificial intelligence ya. Jadi mesinnya pintar. Nah, itu mempengaruhi masyarakat secara luas, secara global bahkan ya dalam revolusi industri 4.0 ini. Kemudian perbedaan besar kecilnya itu sulit dirumuskan karena sifatnya yang relatif ya. Cuma kita bisa melihat kalau yang kecil itu hanya mempengaruhi sebagian orang, tapi kalau yang besar itu cenderung terjadi secara global, meluas. Kemudian yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Intended change itu yang dikehendaki, atau perubahan yang direncanakan, plan change ya, telah direncanakan. Perubahan yang telah direncanakan oleh pihak yang hendak melakukan perubahan sebagai agents of change, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin ya. Jadi kita sebagai masyarakat ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang kepemimpinan, kewenangan ya, dan kekuasaan. Secara sosial ada pihak-pihak yang secara tidak langsung, secara tidak kita sadari kita percayai sebagai pemimpin ya, walaupun kalau presiden pemilihan itu jelas ya, tapi secara tidak langsung pun kadang ada pihak-pihak yang kita percayai untuk kita memimpin kita. Nah, kemudian kedua, cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dinamakan rekayasa sosial. Nah,
perubahan sosial bisa juga terjadi karena adanya rekayasa sosial. Contohnya misalnya masyarakat yang dulu cenderung misalnya dia selalu menjual hasil panennya ke tengkulak, kemudian dirubah perilakunya sehingga dia mau menjual hasil panennya kepada lembaga-lembaga yang lebih jelas, misalnya koperasi dan sebagainya. Upaya-upaya perubahan itu tidak serta-merta ya, perlu perubahan, perlu pendekatan, perlu waktu dan sebagainya. Nah, perubahan yang seperti itu karena disengaja. Karena disengaja, maka akhirnya terjadilah rekayasa sosial, terjadilah perubahan sosial. Nah, biasanya rekayasa sosial ini dilakukan karena adanya peran dari pihak eksternal. Itu yang dikehendaki. Kemudian perubahan yang tidak dikehendaki, unintended change, atau perubahan yang tidak direncanakan, unplanned change. Ini merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki. Nah, terjadinya di luar jangkauan pengawasan masyarakat, jadi tidak kita sadari, yang dapat menimbulkan akibat sosial yang tidak dikehendaki. Contohnya adalah penggunaan narkoba. Nah, perubahan karena zaman dulu orang tua tidak terlalu khawatir terhadap narkoba ini. Namun zaman sekarang narkoba ini dapat dijumpai dimanapun dan dapat mempengaruhi kehidupan remaja-remaja generasi muda dimanapun kapanpun saat ini. Nah, hal ini menjadi suatu perubahan, kondisi perubahan yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Oke, kemudian itu penjelasan tentang perubahan sosial. Selanjutnya adalah faktor penyebab perubahan sosial dan kebudayaan. Apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan? Yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Nah, penduduk yang lebih ramai ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pada lembaga-lembaga masyarakat yang ada, ya. Contoh, jumlah penduduk meningkat, maka status kepemilikan tanah menjadi berubah, yaitu muncul status hak milik individu. Ya. Selanjutnya, perubahan jumlah penduduk tidak hanya pertambahan yang mempengaruhi perubahan sosial, pengurangan jumlah penduduk juga berpengaruh pada struktur masyarakatnya, terutama lembaga-lembaga masyarakat. Misalnya, angka pertumbuhan penduduk di Singapura rendah ya, sehingga terjadinya pergeseran usia produktif di mana para pensiunan kembali dipekerjakan. Di sana masyarakatnya tampak orang-orang tua masih bekerja di restoran-restoran ya, sebagai pramusaji dan sebagainya. Nah, contoh lainnya di Jepang, pada saat ini Jepang lebih banyak menggunakan tenaga kerja asing untuk menutupi kekurangan angkatan kerja di negaranya karena angka pertumbuhan penduduknya yang negatif. Apa dampaknya? Dampaknya pasti terjadi di dalam struktur sosial di masyarakatnya, di mana banyak pendatang-pendatang yang datang dari luar untuk bekerja di sana dan sebagainya. Kemudian itu tadi perubahan masyarakat. Adanya perubahan penambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Kemudian perubahan sosial juga terjadi karena adanya penemuan baru, innovation. Merupakan proses sosial dan kebudayaan yang besar dan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama serta mempengaruhi aspek yang luas. Contoh yang saya sudah sampaikan, inovasi dalam komunikasi. Orang karena sekarang akses komunikasinya lebih lancar, lebih terbuka, lebih bebas, maka terjadi perubahan sosial. Nah, ini menjadi tugas kalian juga. Pikirkan apa perubahan yang dapat kalian lihat, kalian rasakan akibat adanya komunikasi ini. Oke, kita lanjutkan materinya. Dalam konsep inovasi ada dua hal. Yang pertama, discovery dan invention.
Perbedaannya adalah discovery itu merupakan tahap awal mula ditemukannya sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Discovery itu menemukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Kemudian baru kita temukan manfaat kegunaannya dan lain sebagainya. Sedangkan invention itu tahap pengembangan terhadap sesuatu yang telah ditemukan tersebut. Nah, jadi sesuatu yang sudah ada kemudian di invention itu temuan. Misalnya contohnya air, pembangkit listrik tenaga air. Nah, discovery adalah bagian di mana para ilmuwan tahu bahwa dengan dengan kekuatan arus air ini dapat menimbulkan daya yang dapat dikonversi menjadi daya listrik. Nah, invention-nya adalah alat yang bisa mengkonversikan dari tenaga arus tadi menjadi tenaga listrik. Nah, hal seperti itu ya. Discovery dan invention itu terjadi saat ada pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi yang dihadapinya saat ini. Oke, faktor yang ketiga adalah pertentangan atau konflik masyarakat. Nah, perubahan yang terjadi karena adanya pertentangan antar individu dengan kelompok. Nah, contoh di sini adalah pertentangan antara generasi yang senior dengan yang junior, yang tua dengan yang muda. Di mana generasi muda yang belum terbentuk kepribadiannya ini ya masih dalam tahap belajar membentuk pola pribadinya, lebih mudah untuk terpengaruh oleh budaya asing. Kemudian karena dia menerima budaya asing itu ya, karena tadi kan masih masih bisa menyerap dengan mudah, maka hal ini kadang bertentangan dengan generasi tua yang telah memiliki identitas pribadinya sendiri yang dia terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, di situ. Jadi kadang seperti pergeseran nilai-nilai kesopanan, adab sopan santun itu terjadi perubahan. Walaupun ada positifnya, contohnya cara berpikir anak muda sekarang itu mungkin berbeda dengan anak muda yang dulu karena anak muda zaman sekarang lebih banyak informasi yang dapat mereka terima dan sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contohnya adalah perubahan dalam pergaulan antara pria dan wanita. Ada dua sudut pandang. Yang pertama, kita bisa melihatnya secara positif bahwa adanya kesetaraan gender, bahwa pria dan wanita bisa berperan untuk hal yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Namun dapat juga kita lihat dari sisi negatifnya adalah terlalu terbuka pergaulan antara pria dan wanita mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas. Yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi tadi ya, sudah dijelaskan. Revolusi itu berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia. Contohnya terjadinya bencana alam yang mengakibatkan masyarakat harus dipindahkan ke tempat lainnya, sehingga tataminya berubah. Yang tadinya dia ketua RT karena berpindah akhirnya warganya menyebar, akhirnya dia tidak lagi menjadi ketua RT contohnya. Nah, ini contohnya meledusnya Gunung Merapi tahun 2010 mengakibatkan masyarakat dipindahkan dan muncul masalah sosial. Terutama yang paling mencolok adalah pengangguran pada saat itu. Tapi juga diikuti dengan mata pencarian baru. Jadi ojek ke atas contohnya ya, yang pernah ke sana mungkin ojek yang menjadi tempat wisata sekarang karena banyak disediakan ojek-ojek kendaraan roda 2. Nah, itu menjadi mata pencarian masyarakat. Kemudian terjadinya pemberontakan atau revolusi itu dapat berupa peperangan. Nah, seperti kita tahu zaman kita dulu ya, saat kita dijajah oleh Jepang, itu sangat bergejolak kehidupan di dalam negara Indonesia pada saat itu. Nah, negara yang menang itu biasanya akan memaksakan kebudayaannya kepada negara jajahan. Bisa jadi hal itu positif, namun bisa jadi hal itu juga negatif. Kemudian pasti itu mengakibatkan perubahan sosial. Yang ketiga adalah
perubahan karena pengaruh kebudayaan lain. Ada dikenal istilah akulturasi, yaitu pengaruh kebudayaan lain yang berpadu dengan kebudayaan yang ada di dalam negara kita sendiri atau di dalam wilayah kita sendiri. Jadi ada percampuran dua kebudayaan asing dan kebudayaan setempat. Nah, itu tadi hal-hal yang faktor penyebabnya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi proses perubahan. Yang pertama, faktor pendorong proses perubahan, kontak dengan kebudayaan lain. Semakin kita tahu kebiasaan kebudayaan orang lain yang asing dari kita, maka ini bisa menjadi difusi, percampuran unsur-unsur kebudayaan dari kebudayaan asing ke kebudayaan kita sendiri. Kemudian sistem pendidikan formal yang maju, orang yang lebih memiliki tingkat wawasan yang tinggi itu cenderung akan berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya, maka dia cenderung melakukan perubahan-perubahan sosial. Kemudian yang dirasakan belum cocok dengan berdasarkan pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Nah, ini keinginan untuk berubah tadi ya. Kemudian toleransi, adanya rasa menerima dari sesuatu hal yang di luar kebiasaan kita. Lalu sistem terbuka lapisan masyarakat, adanya gerak vertikal ya, perpindahan mobilitas sosial yang kita sudah pelajari, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Penduduk yang heterogen. Nah, dulu orang Sumatera tinggal di Sumatera, orang Kalimantan tinggal di Kalimantan, orang Jawa tinggal di Jawa, orang Irian tinggal di Irian, Sulawesi tinggal di Sulawesi dan sebagainya. Namun sekarang dengan akses yang lebih gampang, lebih mudah ya, orang dapat berpindah kemanapun, maka terjadi percampuran antar berbagai kebudayaan ya. Itu hanya Indonesia, belum lagi yang dari luar negeri ya. Adanya kondisi heterogen ini mengakibatkan perubahan sosial. Lalu faktor pendorong lainnya adalah ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu, contohnya tadi memicu terjadinya revolusi ya. Kemudian orientasi ke masa depan, harapan, pemikiran, keinginan, inspirasi kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan, itu bisa mengakibatkan perubahan sekarang. Kemudian adanya nilai yang kita percaya bahwa manusia itu harus berikhtiar, harus berusaha untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Nah, selain faktor pendorong itu tadi ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambatnya. Perubahan sosial dapat terhambat karena pertama, kurangnya hubungan masyarakat dengan masyarakat lain. Jadi masyarakat yang hidupnya terisolir, dia cenderung lebih lama perubahan yang terjadi. Contoh suku anak dalam, suku Baduy dan lain sebagainya ya, atau mungkin Korea Utara yang sangat menutup diri terhadap akses luar. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, nah ini juga bisa mempengaruhi lambatnya perubahan sosial. Kemudian sikap masyarakat yang tradisional, nah masyarakat tidak semuanya bisa menerima adanya suatu perubahan yang baru. Misalnya adanya dikenalkan suatu kebudayaan, suatu hal baru. Nah, tidak semua masyarakat bisa menerima hal tersebut untuk diadopsi, untuk terapkannya. Ada bagian-bagian masyarakat yang akan menolak hal baru tersebut. Nah, ini yang mau memperlambat proses perubahan. Adanya kepentingan yang tertanam dengan kuat, vested interest, adalah pihak yang sulit untuk melepaskan kedudukannya di dalam suatu proses perubahan. Ya. Kemudian rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Kita saat mencoba sesuatu yang baru pasti ada rasa takut untuk gagal atau takut hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, begitu juga dengan masyarakat terhadap perubahan sosial. Ada beberapa pihak yang akan merasa takut untuk gagal sehingga dia cenderung tidak melakukan perubahan. Prasangka terhadap hal baru atau sikap yang tertutup. Nah, ini tadi, jadi menganggap bahwa sesuatu yang baru itu pasti tidak bagus, padahal belum tentu. Ada yang tidak bagus, namun ada juga yang bersifat positif.
hambatan yang bersifat ideologis ya, keyakinan kita, ada hal-hal yang membatasi karena keyakinan kita. Contoh, orang beranggapan sebagian negara melegalkan pernikahan sejenis. Nah, tapi itu tidak akan bisa masuk ke Indonesia karena orang Indonesia semuanya religius. Kita punya keyakinan, kita punya agama, kita punya Tuhan, maka hal tersebut tidak akan mungkin terjadi di Indonesia ya. Contohnya seperti itu. Adat atau kebiasaan. Nah, ini kebiasaan yang sudah turun-temurun mendarah daging, sulit untuk dirubah. Bisa mengalami perubahan tapi dalam jangka waktu yang lama. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, ini istilah kata lainnya adalah sudut pandang yang skeptis atau pesimis ya, itu berpengaruh terhadap terhambatnya proses perubahan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.